Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PDB 79 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Diabestis, Diabetes Edukasi Generasi Sehat Indonesia. Perkenalkan, saya Rosan Ekmatiar dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Anissa Zalfa dari Program Studi Informatika dan Kesehatan Kesehatan. Perkenalkan, saya Vera Ramadan Oktaviana dari Administrasi Publik. Perkenalkan, saya Talita Haidi Najla Kirana dari Fakultas Kedokteran Gigi. Perkenalkan, saya Alentia Sri Dewi dari Akuntansi. Perkenalkan, saya Alexandra Jasmine Ramadanti dari Ilmu Komunikasi. Saya Dewanti Dwi Arifani dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami membuat program Diabestis ini. Jadi pada tahun 2015, United Nations meluncurkan sebuah agenda yang berjudul 2030 Agenda for Sustainable Development yang memiliki 17 goals dan 169 target. Salah satu dari 17 goals itu adalah Ensure Healthy Life and Promote Well-being for All at All Ages, yang menekankan pada hak sehat yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu target utama dari poin ini adalah untuk mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular. Dilansir dari PubMed Central, penyakit tidak menular adalah salah satu masalah kesehatan terbesar pada abad ke-21. Data dari WHO menunjukkan 71% kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular, dan di Indonesia sendiri 73% kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular, yang 6%-nya disebabkan oleh diabetes. Diabetes sudah lama menjadi momok yang menakutkan, khususnya bagi orang dewasa, namun akhir-akhir ini juga mulai menjangkit remaja dan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup modern yang lebih mengutamakan kemudahan daripada kesehatan, termasuk dalam urusan mencari makanan. Beberapa dekade belakangan ini, makanan siap saji, makanan berlemak tinggi, gula, dan garam banyak bermunculan. Tambah lagi dengan iklan-iklan yang masif di sosial media membuat banyak orang tergiur untuk mencicipinya. Jika hal ini terjadi secara berulang, maka akan sangat berpotensi untuk menyebabkan diabetes. Maka dari itu, kami membuat program kerja Diabestis, yaitu Diabetes Edukasi Generasi Sehat Indonesia. Harapannya program ini dapat memberikan edukasi kepada anak muda di Indonesia tentang bahaya diabetes dan cara mencegahnya. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin dengan benar. Diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula atau glukosa yang tinggi akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak kuat. Terdapat beberapa faktor penyebab dari diabetes mellitus tipe 2, yakni ada faktor genetik, kemudian usia, berat badan, gaya hidup, ras atau etnis, dan kondisi medis tertentu. Diabetes mellitus merupakan sebuah penyakit tidak menular yang diderita oleh banyak orang. Pada tahun 2021, International Diabetes Federation mencatat bahwa terdapat 537 juta orang dewasa yang berusia 20 hingga 79 tahun yang menderita penyakit diabetes. Indonesia sendiri menduduki posisi kelima untuk jumlah pengidap diabetes terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 19,47 juta. IDF mencatat bahwa rata-rata pengidap diabetes tinggal di negara berpendapatan rendah maupun menengah. International Diabetes Federation mendapat bahwa jumlah penderita diabetes tipe 1 di Indonesia mencapai 41,8 ribu orang pada 2022. Indonesia merupakan negara dengan penderita diabetes tipe 1 terbanyak di ASEAN. Penderita diabetes didominasi oleh anak berjenis kelamin perempuan dengan presentasi 59,3%. Jumlah penderita diabetes setiap tahunnya kian meningkat pesat. Dapat kita lihat dari presentasi yang telah dicatat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau biasa kita singkat IDAI serta International Diabetes Federation. Berikut saya akan menyampaikan data anak muda yang terkena kasus diabetes di Indonesia. Kasus diabetes pada anak di Indonesia meningkat 70 kali lipat dalam kurun waktu 13 tahun. Dan pada tahun 2010 terdapat 0,025 per 100 ribu anak yang terkena diabetes. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah peningkatan ini menjadi 2 per 100 ribu anak yang terkena diabetes di Indonesia. Diabetes tipe 2 pada anak semakin meningkat. Pada tahun 2023, 46% dari total kasus diabetes pada anak adalah diabetes tipe 2. Faktor ini terjadi akibat adanya pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas olahraga, serta riwayat diabetes pada keluarga. Dalam penentuan kerentanan seseorang terhadap penyakit ini, pola makan yang tidak sehat, yang seringkali diwarnai dengan konsumsi makanan cepat saji, serta gula dan lemak yang tinggi, dapat meningkatkan resiko diabetes pada anak muda. Sering buang air kecil, sering merasa haus, dan sering merasa lapar adalah gejala klasik yang sering muncul pada kondisi ini.
Penurunan berat badan yang tidak diinginkan dan kelelahan yang berlebihan juga merupakan indikator yang penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, penglihatan kabur juga dapat menjadi tanda awal diabetes pada anak muda. Kondisi ini memberi petunjuk bagi individu dan tenaga medis dalam mendeteksi dan mengelola diabetes pada usia yang masih muda. Berikut saya akan melampirkan data statistik tentang kasus kenaikan diabetes pada anak di usia muda. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga mengedukasi generasi muda terkait penyakit diabetes tipe 2. Proyek ini akan dilaksanakan melalui 2 platform online, yaitu via Zoom dan semacamnya, dan juga akun Instagram. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga mengedukasi generasi muda terkait penyakit diabetes tipe 2. Proyek ini akan dilaksanakan melalui 2 platform online, yaitu via Zoom dan juga semacamnya, dan akun Instagram. Ya, berikutnya ada dampak inovasi. Penyuluhan diabetes yang kami lakukan harapannya dapat memiliki dampak positif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah dampak positif dari inovasi yang kami buat. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran. Penyuluhan membantu meningkatkan kesadaran akan diabetes termasuk faktor risiko, gejala, dan cara pencegahan. Lalu yang kedua adalah pencegahan dan pengendalian. Informasi yang diberikan dalam penyuluhan membantu individu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Mereka dapat mengubah pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, dan mengelola stres untuk mengurangi risiko terkena diabetes. Lalu yang ketiga, ada perubahan gaya hidup sehat. Penyuluhan dapat mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat bagi individu dan keluarga mereka. Yang keempat yaitu mengurangi komplikasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diabetes, di individu cenderung lebih baik dalam mengelola kondisi mereka. Yang kelima yaitu dukungan psikologis. Penyuluhan tidak hanya memberikan informasi medis, tetapi juga memberikan dukungan psikologis kepada individu yang hidup dengan diabetes. Lalu yang keenam dan terakhir, mengurangi beban kesehatan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan pencegahan diabetes akan terjadi pengurangan jumlah kasus diabetes dan komplikasinya. Ini dapat mengurangi beban kesehatan masyarakat, termasuk biaya perawatan kesehatan yang tinggi yang terkait dengan manajemen diabetes dan pengobatan komplikasinya. Dengan dampak-dampak positif ini, harapan kepada audiens yang mendapat penyuluhan ke depannya adalah bahwa mereka akan menjadi lebih paham dan sadar dalam mengelola kesehatan mereka sendiri dengan lebih baik.